Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Reni Prasetyo. Sekarang kita akan belajar tentang format dokumen pengolahan kata part 1 ya, di bab 3 dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Sekarang kita belajarnya yaitu tentang paragraf dulu nih ya. Sebelum masuk kita nanti akan ngebahas tentang Microsoft Word, kita akan masuk ngebahas paragraf ya. Nah, paragraf ini dikenal juga dengan sebutan alinea ya, karangan yang singkat dan penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam beberapa ketukan atau spasi. Paragraf juga sangat penting dalam pembuatan naskah ya oleh seorang penulis naskah. Penulis naskah juga harus tahu paragraf mana yang tepat untuk naskahnya. Nah, ada beberapa ciri-ciri, fungsi, dan jenis paragraf yang sekarang kita akan bahas. Oke, untuk pembahasan yang pertama, ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama adalah pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Nah, kemudian memiliki dua jenis kalimat berupa kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Kemudian kita masuk ke fungsi paragraf. Nah, fungsi paragrafnya yang pertama adalah memudahkan penulis dan pembaca untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuat. Kemudian yang kedua ini memudahkan pengendalian variabel pada karangan yang terdiri dari banyak variabel. Nah, yang ketiga mengekspresikan gagasan yang tertulis. Kemudian yang keempat memudahkan pengembangan topik. Dan yang kelima untuk menandai peralihan gagasan baru. Nah, kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis paragraf ya. Jenis-jenis paragraf ini lumayan banyak, yaitu ada 5. Nah, ini setiap jenis-jenis paragraf ini berbeda-beda ya kegunaannya. Kita mulai dari paragraf eksposisi. Adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya adalah kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Glang, Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Nah, ini benar-benar kalau paragraf eksposisif ini singkat dan padat. Nah, biasanya ini untuk di koran-koran ya, di koran-koran atau di majalah untuk di bagian depannya tuh. Dan biasanya kalau di di bawahnya setelah dari paragraf eksposisif ini biasanya ada halaman, lanjut ke halaman sekian. Nah, itu adalah dia menggunakan paragraf eksposisi. Nah, kemudian yang kedua ada paragraf deskriptif ya, adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya adalah saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Nah, ini paragraf deskriptif ini ya, kalimat yang bikin si pembaca nanti merasakan seolah-olah melihat, mendengarkan, dan merasakan peristiwa yang sedang terjadi oleh si penulis ya. Contohnya tadi nih ya, tentang brownies coklat ya. Jadi kita dibuat supaya si pembaca ini pengen merasakan browniesnya atau pengen seenggaknya ngebuat brownies yang dibuat oleh penulis. Jadi pengen benar-benar kayak mau merasakan gitu. Ada juga contoh yang kayak misalnya tentang seseorang, tentang misalnya contohnya tuh kayak misalnya kemarin saya bertemu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tinggi badannya 170, kemudian rambutnya terurai panjang. Nah, itu kan seperti itu tuh biar si pembaca ini merasakan ya, atau seenggaknya bisa membayangkan, oh apa ya ini ya, oh ternyata orangnya seperti ini kayak gitu.
Itu untuk paragraf deskriptif. Nah, biasanya juga paragraf deskriptif ini biasanya dibuat dalam bentuk novel, kemudian bisa dalam bentuk naskah ya. Nah, kita lanjut ke paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya adalah membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab seseorang tak memiliki niat untuk membaca pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Nah, ini kayak apa, kalau paragraf persuasif ini kayak ajakan. Kalau ini contohnya adalah membaca ya, ini mengajak pembaca untuk membaca ya. Jadi di sini si penulis ingin mengajak ya yang membaca paragraf persuasif ini untuk menjadi pembaca ya. Karena menurut dia ya, menurut si penulis, ketika seseorang membaca ya, dia dapat ilmu pengetahuannya lebih dari orang yang tidak banyak membaca buku ya. Jadi itu untuk paragraf persuasif. Untuk paragraf argumentatif atau argumentasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contohnya adalah membaca memang merupakan faktor yang penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seseorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti dia akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Nah, kalau paragraf argumentasi ini ya, dia paragraf yang meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya tulis ya. Jadi kayak yakin ini kalau misalnya kamu nggak baca ya, kalau di sini contohnya adalah membaca buku hukum ya oleh si penasihat hukum ya. Seorang penasihat hukum ya harus baca buku-buku hukum karena di situ ada pasal-pasal yang tertera. Nah, ini harus ya jadi kayak ajakan. Kayak misalnya kita juga seorang dokter harus bisa menyelesaikan bacaan buku tentang dokter ya, tentang isinya di situ ada kayak misal tentang tulang, tentang saraf ya, itu benar-benar harus dibaca gitu. Nah, selanjutnya ada paragraf narasi. Adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya ya, beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan, semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Nah, ini adalah paragraf narasi ya. Di sini kayak isinya menceritakan tentang peristiwa dan sebuah masalah. Jadi si penonton ini merasa terhibur dan terharu. Ini juga hampir sama paragraf deskriptif ya. Namun di narasi ini pembaca menjadi terhibur dan terharu ya, hampir sama benar nih sama kayak paragraf deskriptif ya. Si pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar dan merasakan. Nah, ini biasanya untuk paragraf ini biasanya hampir kalau penulis itu hampir bingung nih kira-kira masuknya di deskriptif atau naratif ya, atau narasi. Ini karena hampir sama ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pelajaran paragraf dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.